Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Ezra Afiansyah dari kelas E3A dengan NPM 202145500011. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas besar pengetahuan bangunan, pengetahuan bahan bangunan. Di sini saya membahas tentang bahan bangunan alami dan buatan. Material bahan bangunan alami dan buatan. Yang pertama ada batu kali, rumput tanah liat, batu bata, yang papan pasir, ada bambu, ada keramik, ada baja ringan, ada kayu, ada cat, dan ada yang terakhir lineal. Bahan bangunan alami. Batu kali adalah bahan bangunan yang umumnya ukurannya tidak beraturan yang didapatkan dari sungai ataupun gunung. Batu kali merupakan salah satu bahan bangunan yang penting untuk membangun rumah bangunan, yaitu sebagai pembuatan fondasi rumah bangunan. Batu kali dipasang bersama campuran semen, pasir, dan air sebagai konstruksi awal pembuatan dinding rumah. Batu kali juga merupakan bahan bangunan yang tahan terhadap kondisi lingkungan seperti hujan dan panas, sehingga sampai saat ini penggunaannya sebagai fondasi rumah masih belum tergantikan dengan bahan kekuatan. Karakteristik fondasi batu kali. Yang pertama ada sederhana, pemaksaan fleksibel, awet dan tahan lama, hemat waktu pengerjaan, biaya terjangkau dan mudah ditemukan. Fungsi batu kali mampu meminimalisir kebocoran. Jenis fondasi batu kali ini memiliki karakter dan keunggulan yaitu dapat meminimalisir terjadi kebocoran. Bangunan yang menggunakan fondasi jenis ini akan menjadi lebih terjaga kesehatannya karena tidak mudah terkena jamur, banjir, dan segala macam kebocoran lainnya. Yang kedua, tahan gempa. Fondasi batu ini memiliki karakter yang kokoh sehingga tahan terhadap guncangan. Agar daya tahan terhadap guncangan makin kokoh dan kuat. Fondasi ini dikombinasikan dengan teknik pemasangan borpil atau straw steel. Kombinasi ini bisa meredam getaran dari dalam tanah atau guncangan yang ada di lingkungan sekitar bangunan. Kelebihan dan kekurangan batu kali. Kelebihan batu kali. Risiko kebocoran lebih kecil, rumah yang dibangun di atas fondasi batu kali memiliki risiko banjir atau kebocoran yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan jenis fondasi lainnya. Dua, menguatkan dan mempertahankan masa bangunan batu kali. Yang ketiga, kebutuhan anggaran biaya pembuatan yang rendah. Mengingat bahan-bahan baku digunakan untuk membuat fondasi batu kali ini tidak terlalu kompleks. Keempat, mempunyai konstruksi lebih sederhana. Kelebihan lain dari fondasi batu kali adalah konstruksinya yang sederhana. Kelima, menahan goncangan. Kemampuan batu kali yang bisa menahan beban berat tentu sangat diunggulkan dibandingkan fondasi yang lain hingga sekarang ini. Kekurangannya, yang pertama adalah tingkat ketahanan tidak terlalu baik, khususnya jika sering terendam air. Kedua, hanya bisa diaplikasikan pada kondisi tanah di area pembangunan stabil. Yang ketiga, tidak cocok digunakan untuk mendukung bangunan bertingkat. Keempat, daya dukung tidak terlalu kuat meski layak digunakan untuk menahan beban bangunan sederhana. 5. Kurang bisa saling mencengkram. Kekurangan dari batu kali khususnya batu gunung adalah membuat batu kurang saling mencengkram antara satu sama lainnya. Yang kedua, lumpur ke tanah liat. Tanah liat atau lempung adalah partikel mineral berkerangka dasar silikat yang berdiameter kurang dari 5 mikrometer. Lempung mengandung lemburan silika atau aluminium yang halus. Unsur-unsur ini, silikon, oksigen, dan aluminium, adalah unsur yang paling banyak menyusun kerak bumi. Lempung terbentuk dari proses pengapukan batuan, silika, atau asam karbonat, dan sebagian dihasilkan dari aktivitas panas bumi. Karakteristik tanah liat mempunyai sifat liat atau lengket, mempunyai sifat yang sulit menyerap air. Tanah dapat terpecah menjadi butiran-butiran yang sangat halus. Tanahnya berwarna hitam, terang, dan hitam keabu-abuan. Dan terakhir, merupakan bahan baku untuk membuat kerajinan tangan. Fungsi tanah liat. Tanah liat sendiri digunakan dalam kegiatan pembangunan seperti batu bata, kerajinan sebagai wadah untuk dijadikan piring, kendi, guci, kuali, dan sebagainya. Adapun dalam hal pembangunan, memang dikenal umum digunakan untuk pembuatan batu bata.
Kelebihan dan kekurangan tanah liat. Pertama, harga yang terjangkau, tangguh dan tahan cuaca, memberikan kesejukan bagi rumah tahan lama. Kekurangannya, mudah berlumut dan mudah warnanya, rawan akan kebocoran. Yang terakhir, ukurannya kecil. Pasir. Fungsi pasir adalah salah satu bahan material yang digunakan sebagai bangunan untuk merekatkan semen. Selain itu, pasir juga menjadi bahan utama untuk membuat batako serta batu bata. Pasir adalah material karakteristik pasir. Pasir tidak mudah hancur, pasir tidak mengandung lumpur lebih dari 5%, pasir tidak terlalu banyak mengandung banyak bahan organik. Susunan pasir harus beraneka ragam. Pasir memiliki reaksi negatif terhadap golongan alkali agar saat digunakan untuk membuat beton menjadi awet. Kelebihan dan kekurangan pasir. Kelebihan pasir jenis ini memiliki tingkat kehalusan tinggi dan termasuk jenis pasir yang memang memiliki ukuran yang lebih kecil. Kedua material ini cocok diaplikasikan pada semua bidang konstruksi yang mana sangatlah cocok digunakan untuk semua jenis konstruksi. Yang ketiga, dibekali dengan harganya yang relatif terjangkau jika dibandingkan dengan jenis lainnya. Kekurangannya, yang pertama memiliki warna yang monoton, artinya pasir ini tidak seperti pasir merah yang menghasilkan warna merah pada bangunan sehingga akan lebih cantik. Yang kedua, pasir ini ternyata tidak dapat membentuk gumpalan karena jenis pasir yang satu ini ketika digenggam di tangan akan langsung ya. Bambu. Bambu adalah tanaman jenis rumput-rumputan dengan tonggak dan luas di batangnya. Karakteristik bambu. Bambu memiliki sifat batang yang kuat, lurus, rata, keras, mudah dipotong, mudah dibentuk, dan mudah dikerjakan serta ringan sehingga banyak orang yang memilihnya untuk dijadikan sebagai bahan baku pembuatan peralatan rumah tangga. Bambu. Fungsi bambu. Yang pertama sebagai atap, bambu sangat ideal sebagai bahan atap yang kuat, tangguh, dan ringan. Di sini ada gambar contoh-contohnya sebagai dinding. Yang ketiga sebagai lantai. Kelebihan dan kekurangan bambu. Yang pertama, kelebihan. Bahan alami yang dapat diperbarui, mudah ditanam, sangat cepat pertumbuhannya, hanya perlu 3-5 tahun sudah siap tebang. Tidak perlu perawatan khusus. Pada berat jenis yang sama, kuat tarik bambu jenis bambu lebih tinggi dibandingkan kuat tarik baja mutu sedang. Yang keempat, ringan. Yang kelima, bahan konstruksi yang murah. Kekurangannya, rentan terhadap rayap, jarak luas dan diameter yang tidak sama dari ujung sampai pangkalnya. Kayu adalah bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi atau pengayunan. Kayu digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari memasak, membuat perabot meja kursi, dan bangunan, bahan kertas, dan banyak lagi. Karakteristik kayu. Kayu diambil dari bagian sebuah pohon. Yang kedua, kayu memiliki permukaan yang keras. Yang ketiga, kayu mempunyai serat yang arahnya lurus, memiliki warna putih dan juga coklat polos. Kayu memiliki bobot yang berat dan sedikit berat tergantung dari ketebalannya. Kayu memiliki permukaan yang jika dilihat dapat mengkilap, sedikit mengkilap hingga tidak mengkilap. Kayu memiliki berkualitas tergantung dari jenis pohonnya. Yang terakhir, tahan terhadap air cukup lama. Fungsi kayu. Fungsi kayu di sini kita sudah banyak diketahuinya seperti tiang rumah, balok, kuda-kuda, pintu, jendela, kusen, dan sebagainya. Kelebihan dan kekurangan kayu. Yang utama, bahan alami dapat diperbarui, kuat tarik yang tinggi, dapat meredam suara, lebih memiliki tekstur yang baik dan indah, memiliki berat jenis yang cukup ringan sehingga bisa mengapung dan bisa renovasi. Resonasinya ringan, murah, mudah diperoleh atau didapat, pengerjaannya mudah. Kekurangannya kadar air tinggi, tidak tahan lama, kuat tarik terbatas, tidak tahan panas atau api. Bahan bangunan buatan. Yang pertama ada batu bata. Batu bata merupakan salah satu bahan material sebagai bahan konstruksi. Batu bata terbuat dari tanah liat yang dibakar sebagai berwarna kemerah-merahan. Karakteristik batu bata.
warna merah merata, tidak ada retak-retak, suara nyaring, daya serap air rendah, harganya termasuk murah. Batu bata. Fungsi batu bata sebagai gewel. Batu bata dapat berfungsi sebagai gewel rumah. Bila dapat membuat rumah dan kuda-kudanya berasal dari kayu, maka harganya lebih murah. Anda dapat menyiasati membuat gewel dari bahan batu merah. Sebagai penyerap panas, Pak A. Kami sedang membuat tembok dari batu bata. Dia memilih material tembok atau dinding dari bahan batu karena daya serap terhadap panas cukup baik. Kelebihan dan kekurangan batu bata. Yang pertama, ukurannya relatif kecil, banyak tersedia di toko bangunan, harganya relatif murah, tahan panas, mudah merekatkan, cukup menggunakan campuran semen dan pasir seperti biasa. Kekurangan, suhu ruangan tidak stabil karena mudah menyerap panas dinding, lebih boros karena menggunakan banyak perekat, suka saat melakukan pemasangan, cukup berat membuat beban lebih pada struktur bangunan rumah, batu bata lebih lama dalam proses pemasangannya. Keramik. Keramik adalah merupakan material untuk industri tembikar, bahan keramik anorganik terdiri dari senyawa non-logam dan dibuat permanen dengan proses pembakaran dengan sifat keras dan kuat dalam kompresi, namun lemah dalam getaran dan ketegangan. Karakteristik keramik berstruktur kristal, yang kedua penghantar listrik yang buruk, yang ketiga rapuh, bisa pecah, keempat transparansinya terlalu tipis. Keramik, fungsi keramik sebagai finishing, yang kedua fungsi keramik sebagai penutup lantai, yang ketiga fungsi keramik sebagai penutup dinding, yang keempat fungsi keramik pelapis meja dapur. Baja ringan. Baja ringan adalah baja karbon yang bersifat kaku dan kuat sehingga banyak digunakan untuk keperluan konstruksi. Baja ringan mempunyai ferromagnetisme magnet yang berarti bisa juga untuk digunakan sebagai rangka mobil, membuat peralatan listrik dan senjata api. Karakteristik baja ringan. Yang pertama, memiliki lapisan anti karat. Dua, nilai yield tinggi. Tiga, mempunyai garansi. Keempat, bersertifikat CED SNI. Fungsi baja ringan. Fungsi lain yang belum layak diketahui adalah material ini cocok digunakan di daerah rawan gempa seperti di Indonesia ini. Bagaimana tidak, bobotnya lebih ringan dibanding kayu, sehingga beban pada struktur di bawahnya menjadi rendah. Selain itu, baja ringan juga dapat membantu meredam guncangan yang terjadi. Dengan demikian, rangka atap yang ringan akan membuat bangunan di bawahnya menjadi lebih kuat dan tidak mudah hancur. Baja ringan, kekurangan dan kelebihannya. Yang pertama, kelebihan mudah dipasang dan ringan, kuat dan berkualitas tinggi, mudah disambung dan dibentuk rumah lingkungan karena bisa didaur ulang. Memiliki tegangan tarik yang tinggi. Kekurangannya, yang pertama, bukan termasuk material murah, bisa tergeser dan terbawa angin, tidak rapi, dan kurang nilai estetik, membutuhkan perhitungan yang matang, dan yang terakhir tidak bisa dipamerkan. Cat. Cat adalah produk yang digunakan untuk melindungi dan memberikan warna atau permukaan dengan melapisinya dengan lapisan berpigmen. Cat dapat digunakan pada hampir semua jenis objek, antara lain untuk menghasilkan karya seni, oleh pelukis untuk membuat lukisan, saluran industri, bantuan pengemudi, marka jalan, atau pengawet untuk mencegah korosi atau kerusakan oleh air. Karakteristik cat interior dan eksterior. Cat interior mudah dibersihkan, anti jamur, tidak mudah keropos, tahan terhadap pembesaran air, serta memiliki daya rekat api. Cat eksterior, daya tahan cat terhadap sinar UV, tidak mudah mengembung, anti jamur, dan tidak mudah pudar. Fungsi cat interior dan eksterior. Cat interior lebih memiliki fungsi lebih dalam menonjolkan aspek estetika dengan warna dari tekstur cat. Sedangkan cat eksterior yang pada umumnya diaplikasikan pada bagian luar rumah, memiliki fungsi untuk melindungi bahan dari cuaca. Kelebihan dan kekurangan cat. Kelebihannya, banyak pilihan warna, memiliki estetika yang cukup bagus, mudah diaplikasikan. Kekurangannya, gampang kotor, sulit untuk dibersihkan, harga yang cukup mahal, dan mudah berjamur. Adalah material penutup vinyl.
Vinil adalah material penutup lantai lunak yang memiliki karakter lentur namun kuat. Jenis material ini memiliki 3 lapisan, yaitu compact layer, thin fiber, dan flat layer. Finishing terluarnya adalah UV, hot wear layer. Ia membuat material ini nampak mengkilap dan terkesan licin. Karakteristik kertas dinding. Yang pertama ringan, elastis, mudah menyerap suara, tahan guncangan dan gerakan, tahan terhadap cuaca, mudah untuk perawatan, tahan rayap dan jamur, dan mudah untuk direnovasi ulang. Fungsi tinel yang pertama, tampak lebih alami, kedua, tampak lebih bersih dan rapi, ketiga, tahan terhadap berbagai jenis suhu, keempat, sebagai antibakteri. Kelebihan dan kekurangan tinel. Lantai vinil lebih awet, lebih ekonomis, pilihan tampilan tidak terbatas, tahan gores, tahan noda dan dapat dibersihkan, tahan air dan tidak licin, mudah dipasang dan hemat biaya, membuat rumah lebih mewah. Kekurangannya adalah material sintetis kalah mewah dengan perekat paket premium dan kayu solid. Tidak cocok untuk pemakaian luar ruangan, warna lantai vinil mudah pudar dan tidak tahan beban berat. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.